Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Sam di Pendidikan Agama Islam kelas 6. Kali ini kita akan membahas tentang mustahik dan hikmah zakat, pelajaran yang ke-442 kelas 6. Kemarin kita sudah membahas tentang makna zakat, macam-macam zakat, dan apa saja zakat yang wajib dizakati. Ya, hari ini kita akan membahas tentang mustahik. Apa itu mustahik dan hikmah zakat? Sebelumnya anak-anak, kemarin kan sudah melakukan penilaian tengah semester ya. Semoga nilainya bagus, nilainya memuaskan. Bagi yang belum, ya lebih belajar giat lagi. Ketika ada tugas-tugas yang Bapak share, tolong dikerjakan dengan baik, karena itu akan mempengaruhi nilai kalian di rapor penilaian tengah semester 1, dan nanti akan berpengaruh juga di pas penilaian akhir semester 1 di bulan Desember. Ya anak-anak, sambil disimak buku kalian, kita akan membahas mustahik dan hikmah zakat, pelajaran 4 kelas 6. Mari kita belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang ayat tentang orang yang berhak menerima zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim. Surat ini adalah surat Taubah. Surat Taubah itu surat yang ke-9. Ini terdapat ayat ke-60. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, yaitu mu'alaf, untuk mencerdaskan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, kita bahas satu persatu. Jadi ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, mustahik, anak-anak, mustahik itu adalah sebutan orang yang berhak menerima zakat. Kalau muzaki itu orang yang wajib atau orang yang mengeluarkan zakat, disebut muzaki. Kalau mustahik, orang yang wajib menerima zakat. Lanjut, yang kedua, tadi ayat tentang mustahik. Yang kedua adalah kriteria orang yang berhak menerima zakat atau biasa disebut dengan mustahik. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu tidak mempunyai tenaga dan harta, sengsara hidupnya, jadi tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka wajib diberi zakat. Yang kedua adalah miskin. Berbeda dengan fakir, miskin ini masih mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, paham anak-anak ya? Yang ketiga, amil. Amil itu adalah panitia zakat, orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Nah, biasanya kan kalian kalau
anak-anak disuruh membagikan zakat, biasanya kalian dapat ya. Nah, itu bagian dari amil atau panitia zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang masuk Islam. Jadi awalnya bukan Islam terus masuk Islam, itu disebut mu'alaf. Kenapa kok wajib dizakati? Karena imannya belum kuat, masih lemah, maka wajib untuk diberi zakat supaya tergerak hatinya untuk melakukan ibadah lebih giat lagi. Lanjut, yang kelima yaitu gorim. Gorim ini sebutan untuk orang yang berhutang untuk kepentingan, bukan untuk kemaksiatan atau bukan untuk melakukan hal-hal yang buruk, bukan ya. Gorim sebutan untuk orang yang berhutang. Yang keenam adalah fisabilillah, atau berjihad atau berjuang untuk kepentingan Islam, ya kan? Karena untuk mempertahankan zaman dulu itu, untuk mempertahankan kepentingan agama, untuk mendirikan masjid, untuk menyantuni fakir miskin. Nah, itu namanya fisabilillah atau jihad fisabilillah untuk kepentingan Islam, maka wajib diberi zakat. Yang ketujuh yaitu hamba sahaya. Kalau hamba sahaya zaman sekarang itu kemungkinan sudah tidak ada ya. Nah, yang hamba saya itu sebutan zaman dulu, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Karena zaman-zamannya Nabi dulu itu banyak budak yang ditahan oleh orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir. Maka yang menjadi budak ini wajib diberi zakat supaya kuat lagi, tergerak hatinya untuk melakukan ibadah. Hamba sahaya. Yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang sedang mencari ilmu atau menuntut ilmu. Contoh, kalian suatu saat nanti akan kuliah dari Jakarta, kalian nanti akan kuliah di Malang contohnya, atau di Jogja, atau di Surabaya. Nah, kalian itu wajib diberi zakat. Karena apa? Karena kalian takut atau khawatir kesulitan untuk pembiayaan atau untuk makan di perantauan, maka wajib diberi zakat. Sebutannya untuk orang yang mencari ilmu atau orang yang sedang menuntut ilmu, yaitu ibnu sabil. Yang ketiga, hikmah zakat. Yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dan sifat kikir, tamak atau rakus. Ya, sebelumnya sudah Bapak jelaskan kenapa kok zakat ini bisa membersihkan, karena untuk menutup lubang-lubangnya puasa. Atau ketika contoh nih ya, ketika kalian puasa, kalian melakukan ngomongin orang atau bohong, atau pokoknya melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu lubang-lubangnya itu kan termasuk kayak, kalau bahasa sekarang pakai cacat gitu ya. Nah, untuk menutup lubang-lubang itu ditutup di akhir bulan Ramadan, yaitu untuk membayar zakat. Contoh yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya, ketika kalian sholat, kenapa kok setelah sholat diajak zikir, diajak berdoa? Karena untuk menutup lubang-lubangnya sholat tadi. Bisa saja ketika kalian sholat, kalian memikirkan apa? Bakso, atau memikirkan HP, atau memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, untuk menutup khilaf-khilaf itu, untuk menutup lubang-lubang itu termasuk lubang-lubangnya sholat, maka wajib
ditutup atau disempurnakan dengan berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Itu contoh di dalam sholat. Kalau zakat mal sama, untuk membersihkan harta itu baik atau buruk, itu dapat dari mana? Nah, dibersihkannya dengan membayar zakat. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi, supaya mereka tidak terlalu kesusahan lagi. Nah, dengan kita memberi zakat itu merasa terbantu dengan adanya zakat itu. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Kenapa kita disebut makhluk sosial? Karena kita satu sama sesama lain manusia itu saling membutuhkan. Nggak bisa kita hidup sendiri, itu nggak bisa. Makanya kita hidup di masyarakat, saling tolong menolong, saling membantu. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur. Yang kelima, mengingatkan bahwa harta dan kekayaan ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lahir di dunia itu lahir nggak bawa apa-apa, dalam keadaan yang telanjang seperti itu. Kita mati pun kita tidak membawa apa-apa. Makanya sebagian dari harta kita bayarkan, kita zakatkan, karena kita ingat itu adalah bagian dari 8 golongan tadi, yaitu bagian dari sedekah atau bagian dari zakat, supaya harta kita bersih. Karena kita yakini sendiri bahwa harta, semua yang ada di dunia ini, apa yang kita punya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya apa-apa, lahir nggak bawa apa-apa, mati ya tidak bawa apa-apa juga. Lanjut. Oh, sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Tugas kalian adalah nanti diupload di link. Yang pertama adalah tuliskan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Tulis di buku kalian, setelah itu diupload. Yang kedua adalah tuliskan 3 saja hikmah berzakat sesuai dengan pemikiran kalian. Ya, kalau bisa jangan sama. Coba hikmahnya apa sih gitu, manfaatnya kita zakat itu apa sih gitu. 3 saja ditulis di buku kalian, setelah itu nanti diupload di link. Ingat anak-anak ya, tetap dikumpulkan, tetap Bapak nilai semua kegiatan-kegiatan kalian atau tugas pendidikan agama Islam itu pasti Bapak nilai. Yang diupload atau yang mengerjakan di link atau penilaian harian itu tetap Bapak nilai. Nah, dari sekian banyak tugas itu kebanyakan kalian tidak mengerjakannya di upload soal ini yang di YouTube, terus nanti diupload di link, itu kebanyakan kalian tidak mengerjakan. Makanya ayo kerjakan, waktunya lama kok. Kalau upload itu waktunya sampai jam 6. Tetap semangat anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.